Hai guys, selamat datang di channel YouTuber Indonesia. Channel ini bertujuan menginspirasi dan memotivasi semua orang agar menjadi YouTuber Indonesia. Ayo jadi YouTuber. Langkah pertama, buka aplikasi YouTube. Langkah kedua, bikin channel YouTube-mu. Dan langkah ketiga, upload video-videomu di YouTube. Upload video apa saja, yang penting mulai dari sekarang ya. Kalau Facebooknya Mas Bayu sudah jadi, responnya akan lebih kelihatan lagi, Mas Bayu. Kalau Facebook sudah jadi, dan yang respon Mas Bayu, itu adalah orang-orang yang saya katakan tertarget dan tersegmen. Bukan orang iseng. Bukan orang iseng. Nah, cara ini yang perlu diketahui itu cara-cara ini. Ya, Pak. Saya pernah ikut baca di YouTube Mas gitu-gitu. Cuma ngerti tok, tapi praktek gak iso. Mindsetnya saya tahu, cuma prakteknya gak iso, bingung. Iya, memang ketika kita sudah melakukan, sering praktek kan, makin lama kan kita makin ahli, makin tajam dan makin ngerti. Sehingga ketika kita nanganin bisnis berbagai macam, kemudian kita langsung punya polanya. Dan ketika punya polanya, saya bisa menemukan blueprintnya. Itu yang paling penting. Dari sebuah bisnis itu blueprintnya seperti apa. Karena kan ketika saya mendapatkan klien baru, salah satu pertanyaan yang mereka tanyakan seringkali adalah, Pak Adi sudah pernah belum menangani bisnis seperti bisnis kami? Kalau belum, ya saya jawab. Belum, Pak. Loh, kalau belum bagaimana bisa membantu kami? Saya bilang gini, di bisnis Bapak saya memang belum. Tetapi saya sudah banyak di berbagai macam bisnis, sehingga kemudian saya menyarikan blueprintnya. Dan blueprint ini ketika saya terapkan di perusahaan Bapak akan menghasilkan. Sama seperti yang sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan lain, dan memang berbagai bisnis yang saya belum pernah pun mereka berhasil untuk meningkatkan omsetnya. Dan untuk pastinya lagi, bahkan saya berani menggaransi mereka itu kenaikannya sampai berapa puluh persen itu saya berani. Jadi mereka tidak bilang, karena gini, konsultan itu cuma jualan omongan. Orang kan banyak yang ngomong seperti itu. Nah, kalau saya enggak, saya berani garansi kok. Yuk, kita garansi berapa puluh persen. Tapi saya minta laporannya dulu. 3 atau 5 tahun terakhir, saya lihat omsetnya, perkembangannya tiap tahunnya bagaimana. Setelah itu baru saya katakan, setahun kan cuma sekian. Saya bisa 2 kalinya, misalkan seperti itu. Minimal 2 kalinya. Atau 3 kalinya dari kenaikan yang sudah perusahaan Bapak alami. Dengan catatan juga harus melakukan apa yang saya instruksikan. Karena tidak gampang juga, Mas Bayu. Perusahaan-perusahaan konvensional itu ketika diajari untuk melakukan sesuatu dengan cara berbeda itu tidak mau. Iya, tidak berani. Karena mereka keluar dari zona nyaman toh. Dan butuh waktu. Kadang-kadang tuh waktu terbuang di situ. Beberapa bulan hanya sekedar menunggu ownernya mengambil keputusan dilakukan atau tidak. Atau dilakukannya kapan. Kan sayang waktu yang terbuang. Dan biasanya akhirnya karena menghadapi satu masalah dan kepepet harus dilakukan, baru dilakukan. Dan ketika sudah dilakukan kemudian berhasil, baru ngomong, kok tidak dari dulu ya? Kan tergantung dari pemiliknya sendiri ngambil keputusan. Mereka tunda-tunda sendiri ya, otomatis hasilnya tertunda. Makin cepat dilakukan ya makin cepat. Sama dengan gini Mas, kalau situ di tempat jenengan ada soto kok rame, akhirnya orang yang lewat kan melok makan gitu ya. Betul. Seperti yang saya ceritakan ketika saya nanganin restoran yang di Jakarta, saya pernah cerita juga kan ya.
Dia posisinya sebuah restoran, dia salah posisi. Dia bukanya di food court. Jadi semuanya food court, dia yang resto. Di mana food court itu kecenderungannya kan fast food. Kemudian harganya murah. Nah, sedangkan dia resto. Kelasnya menengah atas. Yang makan ke food court rata-rata karyawan. Iya, benar. Jadi jam makan kosong restonya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya datang sebelum jam makan siang. Kemudian, karena resto itu kan bentuknya tertutup kan, kaca, pintu kacanya pun tertutup, ada AC-nya sendiri kan seperti itu. Nah, saya duduk persis di pinggir pintu masuk, ya. Kemudian, saya order makanan. Jadi pas makan siang, karyawan keluar, mereka mau menuju food court itu lewat resto itu, mereka lihat saya makan. Nggak masuk. Dan saya bilang, pintunya dibuka saja. Jadi jangan posisi tertutup, tapi dibuka pintunya. Sehingga orang masuk itu tidak perlu dorong pintu lagi, tapi tinggal masuk. Dan ketika saya melakukan itu, orang lihat, dia lihat apa yang saya makan, tertarik, masuk. Jadi pola itu saya tunjukkan kepada pemilik resto berkali-kali sampai mereka lihat, ya betul ya Pak Adi ya. Ketika makan, jam makan Pak Adi makan seperti itu, orang mulai masuk. Ketika tertutup tidak ada orang, untuk orang masuk pertama itu sulit sekali sebuah restoran. Sepi, tidak ada yang makan. Kita mau masuk, kita berpikir, enak enggak restonya ini? Kalau enggak enak kan rugi. Just mending makan food court yang jelas. Mending makan KFC yang jelas, kan gitu kan? Fried chicken yang jelas rasanya. Harganya juga udah tahu. Nah, kemudian saya kasih tahu ke mereka, kalau saya tidak datang, pas saya tidak ada, tolong Bapak, Ibu, atau keluarga, jam makan siang, lakukan seperti yang saya lakukan, saya bilang. Kemudian kan saya amatin lagi. Orang yang punya resto itu kan rata-rata jadi bosen makanannya sendiri kan, blenger gitu loh. Dengan apa yang mereka jual. Dan mereka cenderungannya cari makan lain. Saya bilang tidak boleh. Saya bilang, tidak boleh beli makanan dari luar, kemudian kalian makan dan dilihat oleh prospek yang sedang lewat di resto kita. Padahal itu bukan makanan kita. Jangan sekali-kali dilakukan. Saya bilang gitu. Jadi kalau mau makan di pinggir situ, makan yang ada di menu. Pilih di situ. Kalau memang tidak mau makan yang sesuai menu, tidak usah duduk di situ. Yang tersembunyi. Jangan terlihat oleh pembeli. Ya akhirnya mereka rame. Nah, kemudian waktu itu masuk krisis ekonomi 98 itu loh. Masuk krisis ekonomi, dolar sampai 6 kali lipat naiknya. Hampir sekitar kurang lebih 20.000 ya kalau nggak salah ya. Harga-harga terutama kayak McD, McDonald kan naik. Otomatis mereka sepi, mereka kemudian mengeluarkan paket waktu itu seharga 5.000. Oh gitu. Harga 5.000 sudah nasi, sudah sepotong ayam sama minum. Kemudian saya sarankan kepada klien saya, kita harus bikin ujung tombak juga. Bikin makanan yang bisa terjangkau oleh karyawan seharga 5.000 juga. Nasi rames. Bikin nasi rames. Resto itu, resto. Resto, iya. Resto padahal. Resto, padahal resto. Saya bilang, bikin tulisan, tempel di kaca, sedia nasi rames 5.000. 5.000. Ya, akhirnya banyak karyawan yang beli nasi rames.
Dan ketika mereka kemudian masuk ke dalam resto, kalau mereka tidak dibawa pulang, makannya di resto, mereka melihat pengunjung lain yang beli masakan, mereka tertarik untuk beli masakan. Jadinya apa? Restonya dia laris lagi. Yang masakannya dia laris lagi. Padahal ujung tombaknya untuk nasi rames itu awalnya tujuan saya katakan, itu untuk menarik pembeli datang dulu. Yang penting masuk dulu. Sama seperti yang dilakukan McD waktu itu. McD waktu itu menjual es krim cone. Betul, Bapak ingat nggak es krim cone? Pernah ingat. 500 rupiah. Kalau nggak salah saya 500 rupiah waktu itu. Yang penting kan orang datang dulu ke McD. Setelah mereka pesen es krim cone, ditanya ayamnya, supnya, kentangnya, dan rata-rata sebagian besar ya. Sebagian besar mesti beli yang lain akhirnya. Selain dari es krim cone-nya yang 500 itu. Dan itu terjadi juga, betul, terhadap resto yang saya tanganin itu. Awalnya nasi rames. Tapi akhirnya menu-menu restonya laku. Dan restonya rame ketika jam makan. Suatu siang saya datang pas rame. Kemudian ada orang datang, ya, dia mungkin mewakili beberapa temannya karyawan, order nasi rames. Katanya habis. Jadi dia keluar dengan tangan kosong. Kemudian saya nanya. Saya cari informasi. Nasi ramesnya kenapa itu bisa habis? Saya bilang gitu. Ya Pak, ini sibuk. Dapur sibuk menyiapkan makanan pesanan yang lain itu. Saya bilang kepada ownernya kemudian. Kita tidak boleh seperti itu. Resto rame karena awalnya memang kita pakai nasi rames sebagai ujung tombak. Jadi pada saat jam makan, orang order nasi rames harus tetap dilayani. Saya bilang gitu. Kan kita tidak ingin terulang lagi kan restonya sepi. Nanti kalau mereka kecewa, mereka tidak balik lagi, yang rugi kita. Dan ini juga rata-rata kelemahan orang Indonesia dalam berdagang kan seperti itu. Kalau sepi, ya, wah ngelayan ini kayak, wes betul-betul namanya pembeli itu adalah kayak raja. Tapi nek pas rame, ya, kalau sudah rame, pembeli nggak dianggap. Sehingga banyak orang yang kemudian sakit hati kan. Betul nggak Mas Bayu? Ya benar, bisa gitu. Itu kesalahan yang sering kita lakukan. Itulah pola-pola pedagang yang harus kita buang. Ketika kita nanti sudah menjadi pebisnis digital, semua produk itu kita berikan nilai tambah. Dan nilai tambahnya ini akan menjual produk itu, Mas. Oke. Kita ini effortnya jadi hanya create, menciptakan. Setelah kita ciptakan, dia akan bergulir sendiri, jalan sendiri. Ya. Kalau pedagang kan enggak. Dia harus effort terus kan. Jual omongan dengan menggebu-gebu untuk selalu promo, untuk selalu mempengaruhi orang beli ini, membujuk dan sebagainya. Dan itu dilakukan terus-menerus. Tapi kalau sebuah bisnis sudah jalan, semua alat yang kita bikin ini menjadi sebuah sistem yang akan mengalir sendiri sudah. Ya. Jadi seperti itu yang kita sedang siapkan. Mari kita bersama-sama mulai dari proses lahir, kemudian kita openi bersama-sama. Karena saya akan mengutamakan para reseller, jadi saya lebih senang bisa berbagi dengan reseller. Jadi nggak akan order saya makan sendiri, nggak akan. Karena saya ingin reseller berkembang, dan ketika reseller nyaman, saya pun pasti ikut nyaman. Betul nggak? Ya. Kalau saya bikin reseller tidak nyaman, saya pun tidak akan nyaman.
guys for watching. Ayo dukung terus channel ini ya, agar channel ini tetap konsisten untuk menginspirasi dan memotivasi semua orang untuk menjadi YouTuber Indonesia. Caranya gratis kok guys. Like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua teman di grup-grup WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Yuk jadi YouTuber Indonesia. Salam YouTuber Indonesia.